Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin, para Sebreaker. subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selalu melindungi kita. Mudah-mudahan Allah taala selalu memberikan rahmat, karunia serta rezeki yang melimpah kepada Amin. kita, rezeki yang zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, mari kita bersama-sama mengaji kitab An-Nahjul Atam fi Tabligil Hikam karya Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, kepada syarihul kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kepada semua ulama, kepada semua guru kita, dan kepada semua orang tua kita. Al-hazinnya wala kulli niyatin shalihah wala manawa bi aslafun salihun. Wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi di kitabih An-Nahjul Atam fi Tabligil Hikam, dan kita masih pada bab taubat, bab yang membahas tentang taubat. Hikmah yang kelima, la saghirata idza qabalaka adluhu wa la kabirata idza wajahaka fadluhu. La saghirata ora ana dosa cilik iku maujud idza qabalaka nalikane ngadep ing sira apa adluhu keadilane Allah. Wala kabirata lan ora ana dosa gede iku maujud idza wajahaka nalikane ngadep ing sira apa fadluhu anugrahe Allah. Dalam hikmah ini, karena pembahasannya masih taubat dan di sini menyebutkan antara dosa kecil dan dosa besar ya. La saghirata idza qabalaka adluhu, tidak dianggap sebagai dosa yang kecil ketika dihadapkan dengan keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluhu, tidak ada dosa besar, tidak dianggap sebagai dosa besar idza wajahaka fadluhu, ketika dihadapkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari dosa kecil adalah dosa yang tidak terdapat ancaman baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Itu dosa kecil ya. Seperti apa misalnya? Berbohong itu bisa menjadi dosa kecil, menjadi dosa besar ya. Tapi sekaligus bisa menjadi dosa besar. Jadi tergantung tingkat mafsadah atau efek negatif dari kebohongan itu sendiri. Misalnya ketika sebuah kebohongan itu dapat memberikan efek peperangan dalam sebuah masyarakat, lingkungan masyarakat ya, itu kan berarti nanti efeknya sangat bahaya ya, Mengadu dombakan itu. betul, mengadu dombakan ya kan? Tetapi kebohongan biasa, apakah kamu sudah makan, apakah kamu belum tidur, udah padahal belum, atau udah tidur padahal belum, udah makan padahal belum makan, udah tidur padahal belum tidur. Nah itu juga termasuk dosa, tapi hitungannya adalah dosa kecil. Nah berbicara sementara dosa besar, kalau dosa besar itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia, tetapi di balik kesalahan tersebut terdapat ancaman Allah atau ancaman Rasul bagi pelakunya, bisa mendapatkan misalnya siksaan yang begitu pedih, atau dimasukkan ke dalam neraka,
atau keimanannya itu tidak, atau keimanannya dicabut dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu adalah dosa-dosa besar. Seperti apa dosa besar itu? Ya, dosa besar itu ini seperti zina gitu kan ya. Kemudian maling, mencuri, kemudian menfitnah dan lain sebagainya. Dan hal ini bisa diketahui dari karya-karya para ulama yang membahas tentang dosa-dosa besar ya, seperti Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, atau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami beliau juga punya kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Jadi dalam dua kitab ini kedua ulama tersebut secara detail membahas tentang dosa besar gitu. Nah, tetapi karena dalam hikmah ini membahas tentang taubat, dan taubat itu cakupannya tidak hanya pada dosa besar. Dosa besar masuk, dosa kecil masuk. Nah, bahkan saking bisa dibilang apa ya, para ulama sufi ya, mereka itu tidak hanya menganggap dosa kecil atau dosa besar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat itu menurut mereka sudah hal yang pasti tidak boleh dilakukan. Bagi mereka, para ahli sufi, jangankan melakukan sebuah kemaksiatan seperti berbohong, ya, seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya, bahkan lalai dari Allah, lupa kepada Allah sedetik pun, itu mereka sudah menganggapnya sebagai hal yang dosa, bahkan dosa besar. Karena dalam diri mereka terdapat prinsip bahwasanya semua dirinya, semua yang dia punya, baik itu ilmu, baik itu kekayaan, baik itu keluarga, bahkan dirinya sendiri, itu secara totalitas diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saking hebatnya prinsip yang mereka miliki. Jadi ya, karena memang para zuhad itu adalah orang yang paling paling berhati-hati, kemudian bisa dikatakan orang yang atau manusia paling cerdas, sehingga mereka itu memiliki pemikiran yang seperti itu gitu. Balik pada ini, nah sehingga baik itu dosa kecil atau dosa besar ya, itu kita harus taubat. Nah, tapi mengingat dengan hikmah ini, la saghirata idza qabala ka'adluhu wa la kabirata idza wajahaka fadluhu. Status dosa itu kalau dihadapkan dengan keadilan Allah, dosa yang kecil kalau dihadapkan dengan keadilan Allah, yang namanya adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya, balasan sesuai perbuatan. Meskipun dosa kecil ya, meskipun dosa kecil nih dihadapkan dengan keadilan Allah, tetap statusnya itu nanti bisa besar. Ada sebuah cerita, jadi dulu ada seseorang dari umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam kehidupannya dia itu secara totalitas beribadah ke Allah Ta'ala. Seumur hidupnya, mulai dari dewasa balik sampai dia berkata itu ya, sampai dia besar lah, sampai dia tua, dia itu menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah, berzikir, sholat, puasa, qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya secara totalitas. Nah, kemudian ketika mendengar nabinya bahwa amal seseorang itu
tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Dia nggak terima dong, dia nggak terima. Ya. Kenapa? Saya ini sudah totalitas dalam beribadah. Saya menjalani kehidupan di dunia ini mulai dari balik sampai tua, saya habiskan untuk beribadah. Masa amal saya itu tidak memasukkan diri saya ke dalam surga? Keberatan. Ternyata oke, kalau kamu memang seperti itu, kata Nabi, saya akan bermunajah ke Allah Subhanahu wa taala dan menyodorkan permasalahanmu kepadanya, dan kita lihat bagaimana jawaban Allah. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi itu, coba kita hitung amalnya, amal perbuatannya selama seumur hidup dibandingkan dengan syukur, mensyukuri atau kewajiban mensyukuri nikmat mata. Nah akhirnya ketika dihisab ternyata sama sekali belum terpenuhi. Itu baru mensyukuri satu nikmat dari anggota tubuh, satu saja belum mencukupi. Nah sehingga setelah itu dia sadar bahwa apa yang dia yakini ternyata salah. Nah ini dia bertobat ke Allah. Jadi seluruh kebaikannya itu dibandingkan dengan syukur nikmat mata itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nah makanya wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi walakin bi fadlillah. Seseorang itu, salah satu dari kalian, tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Jadi amal itu bukanlah penyebab dia masuk surga, bukan. Tapi yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga baik bagi kita atau semua muslimin lah, terutama dari kalangan ahli thariqah, mereka itu harus memiliki prinsip di mana amal perbuatan, ya, baik itu ibadah, baik itu sedekah, baik itu puasa, baik itu zikir, baik itu thalabul ilm, belajar kayak kita yang sekarang, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu hal yang bisa disebut yang memiliki ibaratnya ya, timbangan yang berat. Jangan sampai memiliki keyakinan seperti itu. Kenapa? Ya tadi, khawatirnya ketika kita dihadapkan dengan keadilan Allah, kita tidak dapat melakukan syukurnya. Gitu. Nah, makanya para ulama sufi terutama, mereka sama sekali tidak merasa dirinya memiliki amal, tidak merasa dirinya memiliki ilmu, tidak merasa dirinya adalah orang yang soleh, adalah orang yang takwa, dan lain sebagainya. Itu para ulama ini, para ulama sufi. Jadi intinya gue suruh kebaikan, apapun kebaikan itu jangan diungkit-ungkit gitu ya. Betul. Karena bisa jadi ketika kita mengungkit ibadah, saya sudah beribadah selama sekian puluh tahun, khawatirnya pahalanya dicabut oleh Allah Ta'ala, kan rugi. Kalau enggak kayak yang tadi diceritakan tadi ya. Tuh. Nah kecuali orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan statusnya itu murad, dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan dia ingin mendapatkan cinta Allah, tapi dia sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi terkadang dia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan seperti itu ya, karena memang dalam sebuah hadis kan, la yazalu abdiyal mu'min yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Tidaklah seorang manusia, seorang hambaku yang beriman
selalu melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga aku Allah mencintainya. Faidah ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, faidah ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengaran yang digunakannya untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang digunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wa lisanahu alladzi yatakallamu bihi, dan aku menjadi lisannya yang dia gunakan untuk berbicara. Nah, sehingga terkadang orang-orang yang tadi sudah dekat, majdubin atau muradin atau mahbubin, mereka berbicaranya itu bukan atas kehendak sendiri, tetapi mutlak itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadab itu ya? Betul. Jadi orang-orang jazbah itu mereka memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Dan untuk pembahasan jazbah nanti ya dibahas. Ada pembahasan ke depan. Gitu ya. Oke. Itu terkait tentang apa? La saghirata idza qabala ka'adluhu, ini berbicara tentang keadilan Allah. Tapi kalau berbicara tentang fadl ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa besar Di hadapan Allah itu. di hadapan Allah taala. Tidak ada dosa besar. Makanya semua orang dari kalangan ahli ma'rifat terutama. Orang ahli ma'rifat itu adalah orang-orang pilihan Allah yang dalam perilaku mereka, dalam tingkah laku mereka merupakan orang-orang yang mahfuz, terjaga dari dosa. Kan ada sebuah kaidah biasanya itu dari ucapan ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi ada dua istilah. Ada abrar, itu orang-orang yang baik, orang-orang yang sedang berproses menuju Allah Ta'ala, atau di istilah thariqah itu para salik, para murid, gitu ya. Kemudian ada al-muqarrabin. Kalau muqarrabin itu adalah orang-orang yang sudah dekat, dirinya sudah didekatkan oleh Allah Ta'ala, itu muqarrabin, dan dicintai gitu ya. betul, dicintai. Lain itu muradin, itu mahbubin, itu sama. Nah, perbandingan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan dari para muridin, para salik, ya, mereka berbuat ibadah, melakukan ibadah, itu ternyata ibadah mereka sebanding dengan apa? Dengan sayyiatul muqarrabin, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, orang yang dijadbahkan oleh Allah Ta'ala, mereka itu terkadang berbuat kesalahan, dalam arti dalam pandangan ilmu zahir, ilmu syariat, seakan-akan mereka itu adalah orang yang berdosa, ya kan? Seperti apa? Misalnya membongkar keburukan yang ada di dalam dirinya. Misalnya dia bertemu dengan seseorang yang dulunya pernah bermaksiat, bahkan maksiatnya sangat banyak. Ini oleh orang-orang yang majdubin ini dikasyaf, disingkapkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Oh, kamu itu pernah gini, zina ini segala macam, nyuri ini, ngerampok segala macam. Padahal orang-orang nggak tahu. Ya, tapi karena orang majdubin ini adalah orang-orang yang tidak ada samar, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesamaran sedikit pun di hadapan manusia. Kayak video klip gitu ya. Nah, Flashback video klip ya gitu. betul. Masalah. Jadi kan itu menurut pandangan syariat seakan-akan itu adalah maksiat. Gitu. Tetapi ya karena mengumbar aib itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan ibadahnya para salikin, para muridin, itu ternyata nggak sebanding loh. Jadi lebih baik menurut pandangan syariat itu adalah maksiat
ya kan? Tetapi menurut pandangan Allah, karena dia diperintahkan oleh Allah dan dia tidak bisa menolaknya, menahannya, atau gimana lagi. Itu kan sebuah makom yang tinggi, gitu kan? Karena memang diperintahkan oleh Allah itu. Sementara muqarrabin, abrar ini dia tuh masih mengejar cinta Allah. Sehingga meskipun ibadah, ketika ibadahnya belum totalitas, keyakinannya belum totalitas, rasanya itu belum totalitas, ya maka tetap nggak bakalan sebanding dengan satu hal yang dianggap sebagai kesalahan dari para muqarrabin kan. Itu ya. Nah, dari hikmah ini seakan-akan memperbolehkan seseorang untuk, atau seakan-akan itu merupakan motivasi untuk berbuat maksiat ya, seakan-akan ya. Tapi hakikatnya bukan demikian. Tetap seseorang yang ingin yang dulunya pernah berdosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil ya, dia tetap mengharapkan ridha Allah, mengharapkan anugerah Allah, tetapi harus melalui proses yang berlaku di dalam syariat. Apa itu? Tobat. Harus tobat. Dan tobatnya bagaimana? Dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Tobatnya syaratnya pertama adalah al-azm ala alla ya'ud ilai. Dia memiliki keteguhan supaya tidak kembali kepada kemaksiatan yang telah dilakukan. Al-iqla anil maksiyah, yang kedua, dia berhenti, tidak akan kembali lagi, berhenti dari kemaksiatan itu. Al-iqla anil maksiyah. Kemudian kalau ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan sesama, itu harus ada syarat tambahan. Ya, syarat tambahan yaitu apa? Yaitu harus mendapatkan ridho dan ampunan dari orang yang jahat. Ini sudah dijelaskan, jadi nggak perlu panjang lebar. Oke. Jadi intinya disari dari hikmah ini, baik dosa kecil atau dosa besar, kalau memang dihadapkan dengan keadilan Allah, maka yang kecil itu bisa menjadi besar, yang besar bisa semakin besar dosanya. Terus di jauh sana dulu zaman sufi-sufi sebelumnya ada nggak Gus, dari awalnya dari buruk dulu gitu menjadi sufi, menjadi wali Allah? Banyak. Jadi kan tokoh-tokoh sufi yang sampai saat ini namanya masih harum. Misalnya siapa? Rabi'ah al-Adawiyah, Syekhah Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian Fudail bin Iyad, kemudian siapa lagi tuh? Ibrahim Al-Harbi dan lain sebagainya. Jadi banyak dari mereka itu yang di awal perjalanan hidupnya mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bejat, suka merampok, suka berzina, gitu kan, suka mabok-mabokan, mencuri dan lain sebagainya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka, sehingga Allah taala tetap membuka jalan bagi mereka untuk taubat, dan setelah taubat dengan melakukan proses menuju Allah taala ya, seperti biasa, kemudian pada akhirnya mereka sampai menuju Allah taala dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutipan kisah itu Gus bisa memotivasi ya untuk kita semua dan untuk teman-teman yang di sana. Betul. Jadi siapa tahu itu dosa apa Gus? Dosa terakhir. Dosa terakhir. Dosa terakhir ya, bukan dosa terindah ya? Bukan. Takutnya dosa terindah doang, bahaya itu. Nah, ini akan dijelaskan di selanjutnya. Hikmah selanjutnya. Hikmah selanjutnya. Lanjutnya. Oh iya, boleh. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sik min husulil istiqamati ma'a rabbi. Faqad yakunu dzalika akhiru dzambin qudira 'alaik. Ketika terjadi dosa dari dirimu, maka jangan sampai dosa itu menjadi penyebab keputusasaanmu untuk
mendapatkan istiqomah bersama Allah. Kenapa? Karena bisa jadi faqad yakunu dzalika akhiru dzambin qaddara alaik. Bisa jadi dosa itu merupakan dosa terakhir yang ditakdirkan atas dirinya. Yang tadi itu. Nah, Dosa terakhir guys ya. Tuh. Bisa nggak tuh Gus buat judul Gus? bisa. Jadi dosa itu sebesar apapun dosa, ketika dihadapkan dengan fadl Allah Ta'ala, tetap dosa itu akan menjadi lebur. Apalagi ketika dia berproses, mulai dari taubat, kemudian setelah taubat dia melakukan atau masuk ke dalam thariqah, dibaiat oleh seorang mursyid, menjalankan aktivitas-aktivitas yang biasa diajarkan oleh seorang syekh mursyid itu, baik itu memperbanyak zikir dan lain sebagainya, konsisten, dan hatinya itu menjadi lembut. Kemudian setelah hatinya lembut, hidup, setelah hidup bersinar, setelah bersinar maka dia akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia Allah, kemarifatan kepada Allah, kan? Dan sampai di situ nanti dia akan menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu. Nah, sehingga ketika dia sudah menjadi orang yang memiliki kriteria tadi, bisa jadi dosa yang pernah dia perbuat itu adalah dosa yang terakhir. Gus, ini pembahasan keren banget nih. Tapi karena waktunya kita mau maghrib, gimana kita kalau lanjut nanti aja? Oh, Ya, siap. biar teman-teman jadi penasaran nih. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Kayaknya untuk pembahasan yang berapa ini Gus? Ketiga ya? Keempat. Keempat ya. Untuk keempat ini mungkin sekalian aja nanti dipertanyakannya ke bab yang selanjutnya. Oh gitu. Iya. Siap. Karena saya pikir teman-teman ataupun hewan-hewan atau usi yang kita juga lagi penasaran nih Gus nih untuk kedepannya nih. Siap. Tapi takutnya ini apa nggak tahu namanya gitu. Oh iya. Kita pernah kan. Oh, iya. Nanti itu ada ya di Deskripsi atau di deskripsi dan juga di channel YouTube. Judul, ya? Nama saya Abdul Aziz Jazuli. Di situ ada. Oh, ada ya. Jadi tinggal ini aja. Itu untuk materi-materinya atau yang lainnya itu ada semuanya. Boleh komen-komen gitu Gus ya, boleh ya. Boleh bebas. Share gitu ya. Komen apa aja bebas. Subscribe. Ya. Kalau mau misalkan main ke sini boleh Gus. Boleh. Boleh ya. Tidak ada larangan. Dengan senang hati ya. Dengan senang hati. 24 jam. Ngopi Nanti bareng. Ngopi bareng ya. Sekalian kita ngulas-ngulas ya. Tuh. Oke Gus. Oke. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bersama-sama mengaji, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan sedikit demi sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.